Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dr. Silverius Konstanto Johannes Maria Lek S. M. Hum. Perkenalkan, saya Sabina Oktarestati, mahasiswa Binus University Online dengan NIM 28026168821. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dari hasil proyek dalam mata kuliah karakter building Pancasila dengan judul Mewujudkan Pendidikan Berkualitas pada Jenjang Sekolah Dasar dengan Nilai-Nilai Pancasila. Proyek ini mengacu pada tema Sustainable Development Goals (SDG) nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Yang pertama, mengenai latar belakang. Pendidikan sendiri merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Namun, di Indonesia sendiri masih menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama, seperti terdapatnya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan desa, di mana sekitar 31,12% penduduk desa hanya mendapatkan pendidikan hingga tingkat SD. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi pembelajaran di Indonesia masih kurang. Berdasarkan hasil survei Program for International Student Assessment, yaitu sebuah studi internasional yang diselenggarakan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yang merupakan program untuk mengevaluasi sistem pendidikan negara-negara di anggotanya. Pada tahun 2022 menempatkan Indonesia pada posisi peringkat 69 dari 80 dengan 75% siswa berusia 15 tahun masih kesulitan berpikir kritis dan analitis. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan karakter berbasis Pancasila belum terlaksana dengan optimal, yang mana seperti yang disampaikan oleh Ramadhani 2024 dalam jurnalnya yang berjudul Tantangan Implementasi Pendidikan Karakter Pancasila di Sekolah Dasar, menyatakan bahwa rendahnya pengalaman nilai-nilai Pancasila pada siswa sekolah dasar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainnya seperti kurikulum yang terlalu fokus pada nilai akademik, metode pembelajaran yang monoton, kurangnya keteladanan dari guru, minimnya kegiatan penguatan karakter, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah proyek untuk mendorong terwujudnya pendidikan berkualitas yang menyeluruh, yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam proyek ini. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sebuah pengalaman belajar yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari sekadar pengetahuan teoritis menjadi karakter yang hidup dan aksi nyata dalam keseharian siswa. Kemudian yang kedua, apa strategi yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antar kelompok masyarakat di Indonesia untuk mewujudkan pemerataan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh warga Indonesia. Selanjutnya merupakan dari hasil temuan di lapangan. Untuk menjawab pertanyaan dari penelitian sebelumnya, kami melakukan wawancara dengan guru SD, wali murid, dan pelajar. Hasilnya menunjukkan bahwa kurikulum sekolah dasar sudah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, terutama melalui mata pelajaran seni budaya dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatannya sendiri meliputi seperti kan kejujuran, piket kelas, proyek kebersihan lingkungan, dan pembelajaran berbasis budaya menjadi media efektif dalam menanamkan nilai kejujuran, gotong royong, kepedulian, dan persatuan. Namun, terdapat beberapa tantangan utama, yaitu seperti kurangnya keteladanan guru, perbedaan nilai antara sekolah dan rumah, keterbatasan sarana di daerah 3T, serta pengaruh gawai yang mendorong sikap individualistis. Kemudian, dari temuan tersebut
dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter berbasis Pancasila membutuhkan sinergi kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, disertai dengan pemerataan kualitas pendidikan agar semua anak Indonesia memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas. Selanjutnya, berdasarkan hasil temuan tersebut, kami merumuskan 6 solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama yaitu diperlukannya penguatan keteladanan guru melalui pelatihan dan komunitas belajar yang dapat meningkatkan konsistensi perilaku serta penyampaian nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, perlu dibangun sinergi antara sekolah dan orang tua dengan menyusun homeschool agreement di mana sehingga nilai yang diajarkan di sekolah selaras dengan pembiasaan yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, yaitu penerapan metode konseptual dan berbasis proyek yang juga sangat penting. Misalnya, dengan memperluas program P5 dan menghadirkan kegiatan berbasis masalah nyata yang dekat dengan kehidupan siswa agar pemahaman serta penerapan nilai Pancasila semakin mengakar. Kemudian selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi juga dapat diarahkan secara positif dengan mendorong siswa maupun belajar menghasilkan konten kreatif bertema Pancasila, seperti video edukatif dan digital storytelling. Langkah selanjutnya yaitu untuk memastikan adanya pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Misalnya melalui per-teaching, pelatihan guru secara daring, serta program subsidi silang yang membantu siswa kurang mampu di daerah terpencil. Kemudian yang terakhir yaitu perlu diterapkannya pendidikan berbasis karakter yang menekankan evaluasi pada perubahan sikap, kerjasama, dan kontribusi sosial bukan hanya pada capaian akademik semata. Selanjutnya mengenai refleksi diri. Jadi, melalui proyek ini, saya semakin menyadari bahwasannya pendidikan berkualitas tidak hanya berbicara tentang capaian akademik, tapi juga harus jalan dengan seiringnya pembentukan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak boleh berhenti hanya pada hafalan semata, melainkan harus dihidupkan dalam tindakan nyata sehari-hari seperti melalui contohnya, contoh-contoh sebelumnya seperti kantin kejujuran, kerja bakti, maupun piket-piket kelas yang sederhana namun penuh dengan makna. Kemudian saya juga menyadari bahwasanya keteladanan guru, sinergi orang tua, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan karakter, karena anak belajar lebih banyak dari contoh nyata yang mereka lihat. Di sisi lain, pemerataan pendidikan merupakan syarat mutlak agar setiap anak, baik di sekolah maupun di daerah 3T, mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Dari keseluruhan proses ini, saya sampai pada kesimpulan bahwasannya pendidikan berkualitas sejatinya adalah perpaduan yang harmonis antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pengamalan karakter Pancasila. Dengan perpaduan tersebut, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, namun juga intelektual, serta berintegritas, adil, gotong royong, berakhlak mulia, dan mampu menjaga persatuan bangsa. Sebagai mahasiswa sendiri, pengalaman ini menumbuhkan kesadaran dalam diri saya bahwa kita semua memiliki peran sebagai agen perubahan untuk benar-benar membawa nilai-nilai nyata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian terima kasih. Demikianlah pemaparan saya mengenai hasil proyek mewujudkan pendidikan berkualitas pada jenjang sekolah dasar dengan nilai-nilai Pancasila. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus inspirasi untuk terus memperkuat pendidikan karakter Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.